saya mau lihat lagi Pak, di luar ini kan Pak kelihatan nih, ini rumah ini tepatnya berada di sedepanan ini udah Sungai Musi. Itu dari dulu Sungai Musi emang ketika surut atau emang dari dulu emang Sungai Musi udah batas dari sini? Memang dari dulu pasang surut istilahnya. Pasang surut ya. Kan Sungai Ogan. Iya. Sungai Ogan. Ya, tapi kalau dulu tuh yang pastinya kapan bulan Desember musim banjir, tapi sekarang nggak begitu lagi. Oh. Kalau dulu kami apel, kita tahun 70 ke bawah pasti bulan Desember banjir. Di daerah sini. Iya. Banjirnya masuk ke rumah? Iya, bawah rumah. Istilahnya. Oh, banjirnya masuk ke dalam rumah? Bawah rumah masuk. Dalam pekarangan kita nih, halaman depan tenggelam ya. Tenggelam ya? Nah sekarang juga tadi kita seminggu lewat tenggelam juga. Nah Pak, ini kan mistisnya kan kalau tinggal di sungai, apalagi Sungai Musi ya, Sungai Musi yang sudah terkenal di kota Palembang. Ada mitos, nggak tahu mitos atau fakta Pak ya, katanya ada hantu banyu. Biasanya kalau kita kecil, saya kecil dulu nih, jangan mandi ke Sungai Musi, katanya jangan mandi ke Daman Laut, awas kaget ada hantu banyu. Ya memang itu kisah nyata atau mitos yang dibawa oleh kisah zaman dulu? Nah, kalau dulu memang istilahnya kami itu di sini di tangga rumah ini rumahnya pasang itu kan. Nah saya sendiri waktu pulang main badminton mau cuci kaki, tahu-tahu ada orang rambut panjang ya. Oh oke. Jadi benar Pak ya, sosok hantu banyu itu rambut panjang ya? Iya, sekitar tahun 77 tamat SMA, tahun 5 tahun 80 pernah. Jadi barengan air yang pasang malam ya lalu saya pulang main badminton kan badminton mau cuci kaki, tahu ada orang. Dia bentuknya manusia atau siluman kayak mana Pak? Dia tuh kata ke manusia ya kayak orang, kadang mirip orang lah ini nenek-nenek kan dari belakang. Kalau kita lihat dari belakang kayak nenek-nenek, tapi rambutnya panjang. Iya, tahu-tahu kan nanti tahu dia ini enggak bergelombang, tahu. Meloncat aja ke sungai lagi. Pokoknya enggak, kita nih istilahnya tuh ngelihat dia tuh langsung. Tapi Bapak belum pernah Pak lihat sosok benar mukanya itu seperti apa? Belum pernah, cuman ada kayak anak kecil loh. Siamang air. Siamang air. Jadi kayak bentuk monyet. Ada juga kayak mirip anak kecil. Oke. Tapi rambutnya panjang itu ya. Tapi lah sudah zaman modern ini lah hilang istilahnya. Jadi ketika masa zaman dulu ya. Iya, tapi tahun 80 bawah. 80 bawah masih ya. Masih ada. Tapi kalau udah masuk zaman modern ini nggak begitu familiar lagi. Tapi mitosnya itu makin berkembang Pak ya, kalau di sungai-sungai tapi itu ya. Kalau nggak mau nyambut 17-an itu harus hati-hati di Sungai Ogan nih, pasti kan kadang makan korban. Oh, setiap tahun? Ya. Setiap tahun? Pernah sering ada nggak sini tragedi? Ini sering. Hantu banyu tadi Pak ya? Oh jadi namanya emang hantu banyu atau hantu air atau apa Pak? Iya. Sebenarnya kan kalau dia kan mirip di kayak anak kecil itu siamang air. Siamang air. Ya. Selain di air, siamang itu juga ada di darat Pak. Dulu kalau di kampung-kampung saya dulu, siamang itu sering manjat ke pohon. Itu mirip itu bawa buah. Monyet istilahnya. Kalau di ini kan panggilan orang sini siamang air. Siamang air kalau daerah di sini Pak yang manggil. Kalau yang hantu banyu itu di mana biasanya manggilnya? Hantu banyu, hantu air. Hantu banyu itu sebenarnya kadang-kadang gitu tuh melihat banyu tenang gitu, air pasang, habis kan kita sini pasangnya airnya mas istilahnya ke ulu ya. Nah kalau surut kapan banyu tenang, kalau kita nyoba istilahnya duduk di sungai kadang-kadang ada kayak ada mau orang nyuruh kita mandi lah, kan udah ada. Emang. Nah, malahan istilahnya ngekir-kir. Iya. Malahan kita itu bentak-bentak ya kan. Insya Allah itu tahu-tahu hilang nih takut kita juga dia.
Tapi kalau kita tinggal di pinggiran Sungai Musi kayak gini Pak, kalau kondisi malam itu aman-aman saja Pak? Aman nih Aman, ya, kalau ngomong kalau orang luar kampung, orang yang nggak kenal dengan itu, orang misalnya orang dari dusun ngelihat rumah kita ini kayak ada orang tua. Tahu-tahu kalau kita nggak lihat, tapi orang luar yang itu mau orang yang lihat ini mungkin niat jahat apa. Iya. Jadi kapan dia mau mampir sini takut. Kayak dermaga ini nanti kalau malam. Iya ya. Memang di lampu ini kan ada yang tempat duduk, ada tempat duduk gitu nih. Iya di sini, tapi nggak ganggu dia. Dia tapi orang lihat ada orang. Oh, sosok-sosok itu muncul ya, iya. Tapi nggak tahu ya. Saya penasaran juga Pak, kata Bapak yang ada kalau masuk rumah ini, kalau ada pegangan-pegangan itu tadi nggak berani masuk itu, iya, kenapa iya. sih alasannya? Dia tuh istilahnya kalau ilmu, ada orang nggak ilmu kebal macam makan nanti bawaan untuk menjaga diri, menjaga diri ya sebenarnya ya. Kalau ilmu putih ya malah senang ya. Malah ada orang dari Jakarta lagi, tapi dia memang ya istilah kata ke kiai, dia bukan kiai kan, tapi dia nggak ustaz pasti dia minta berkah di sini karena tahu siapa, saya tahu dari ini nenek moyang dia. Jadi kita tuh emang culture budaya dari nenek moyang tuh emang kuat Pak ya. Iya. Antara kita percaya atau tidak, emang hal-hal yang di luar dugaan kita tuh pasti ada ya. Kayak gini kan mau yai kita nih istri kan dua dari Oh yainya Bapak Haji Mahmud. Iya. Haji Mahmud ya. Ya orang Bandung sama orang Bogor. Oh. Nah, istri mudanya. Tapi ada semua di sini di Palembang atau sudah mau semua? Yang nyanyi Bandung tinggal di sana. Oh tinggal di Bandung. Yang Bogor dulu tinggal sini waktu dia itu minta pulang ke tempat rumah ada kakak. Bapak anak dari Nyai Bogor atau Bandung? Nggak ada anak semua dua tuh. Cuman yang Nyai Palembang punya. Oh jadi Bapak istrinya 3? Hah? Iya. Bandung Bogor nggak ada anak, ketika Palembang. Iya. Jadi anaknya Pak Yusuf itu aja ini Bunaya ketemu Ambaria. Oh jadi itu Pak ya keturunan bisa jadi arsitektur. Tapi arsitektur rumah tua ini Pak, ini ya berkembangnya mirip dengan Palembang ya. Iya, Palembang rumah panggung. Istilahnya kalau rumah panggung. Nggak ada rumah limas. Rumah limas dulu. Ya tapi rumah panggung, tapi ini masih untuk benar-benar rumah panggung ya. Iya. Kami juga walaupun istilahnya keturunan ahli waris, nggak tahu ini dia lupa ahli sejarah. Tahu-tahu datang dari arsitek macam dari UI sama datang ke sini, ya. Jadi ukiran itu, katanya ini bukan kita di Eropa. Kan dia tidak tahu. Mungkin Belanda ya maksudnya. Ketika Belanda masuk, mungkin kedatangan Belanda itu ya. Kan Belanda kan Eropa kan. Jadi emang ya. Tapi kayu-kayunya udah diperiksa juga nggak Pak? Emang tahun di 1910. Iya. Kan iya, ada surat rumahnya ada kan? Ada. Kakak. Masih ada. Namun zaman Belanda itu ketat. 1910 itu ada ya? Ada surat ini dari segel. Pabrik beras juga ada izin. Zaman-zaman Belanda ya? Tahun 33 produksi. Iya. Wajar sih emang arsitekturnya Belanda di dalam Pak. Mungkin karena masuk Eropa tadi, kata Bapak Eropa. Karena Belanda masuk tadi ya. Mungkin kalau ala-ala Jepang mungkin udah beda lagi kan, kayak rumah-rumah Jepang. Oke, itu aja sih Pak sebenarnya. Saya penasaran saya sih sebenarnya masalah Antu Banyu karena saya tadi lihat airnya besar. Biasanya sih kalau cerita-cerita saya dulu sih masalah Antu Banyu itu sangat kuat. Apalagi jangan keluar kalau air pasang di kampung-kampung itu kan airnya pasang. Jangan keluar rumah. Pertama kali kalau kita mau ngomong orang datangan dari Pendatang, luar ya? ke sungai kita ini. Iya. Tapi kalau saya tetap saya cegah. Kayak di situ, nggak usah sana, jangan sampai. Jangan sendirian mungkin ya. Iya, yang sampai punya kita bawa anak. Iya. Paling nggak jam bangku itulah. Batasnya ya Pak. Jangan terlalu lebih dekat ya. Karena kan kita ada apa-apa, boyan dengan anak keluarga ini. Nah Pak, pernah nggak sih dengar katanya ada disium buaya?
disium hantu banyu. Dan nggak tahu ya mitos atau fakta, tapi emang hal-hal di luar nalar kita itu emang ada sih. Saya juga pernah pengalamannya, ada orang disium buaya katanya, buaya di Sungai Musi. Nah, ujung-ujungnya katanya harus ini buat apa tuh sesajen dikirim ke sungai. Itu pernah nggak sih pengalaman di kampung? Kalau kita sini ya kami ini nggak pernah kayak itu, cuman istilahnya kalau untuk sarap ini hantu banyu kan ya kayu besi istilahnya, arang tengkol ya, batu bara. Batu bara harus dibuang ke sungai. Itu bacuin dulu lah pakai. Batu bara harus dibuang ke sungai. Nah. Oh itu Pak. Itu sebenarnya itu juga itu emang dari nenek moyang ya? Iya, dari kalau kami dulu gitulah. Cuman lah sekarang lah jarang istilahnya. Oh, sekarang sudah berkembang nggak ada lagi ya? Kalau kita tahun 80. Tapi gitu, ketika di zaman itu Pak emang aman-aman saja atau masih ada korban? Ya, ketika masih membuang. Alhamdulillah lingkungan sini istilahnya kalau walaupun orang luar juga nggak pernah ada yang masih aman ya. Cuman tetap orang misalnya main ke sungai ini, rumahnya di jalan sana, lorong sana, dia kemungkinan besar kan kawan-kawannya tahu-tahu dia mandi orang 4 orang 5 tahu. Kita nggak tahu ya, karena lebih jauh dari sungai juga ya. Kalau kita sini kita kasih tahu dia lah Iya itu. Itu aja Pak Imron ya. Makasih banyak Pak Imron untuk waktunya. Makasih banyak Pak. Oke, sahabat pejuang tangguh, tadi ya udah dijelasin sedikit masalah rumah kembar ini dari keturunan keempat Pak Imron ya Pak ya. Sudah itu juga masalah mitos atau fakta sih tentang hantu banyu, tapi hantu banyu itu emang benar ada sih, tapi bentuknya itu yang masih belum teridentifikasi sebenarnya ya, belum benar-benar teridentifikasi bentuk sosoknya manusia atau siluman. Mungkin itu saja sih informasi yang untuk pejuang tangguh dapat sampaikan. Jangan lupa untuk sahabat pejuang tangguh untuk ditekan tombol subscribe, like, komen, dan share YouTube channel pejuang tangguh. Kembali lagi di YouTube channel Pejuang Tangguh selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.